kemana uang korupsi sebenarnya pergi? Sebagian besar orang mengira uang korupsi berakhir di berangkas rahasia, padahal kenyataannya jauh lebih membosankan. Dan justru karena itu jauh lebih mengkhawatirkan, karena uang hasil korupsi hampir nggak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti kostum. Menurut Financial Action Task Force, organisasi internasional yang menetapkan standar global anti pencucian uang, pola yang paling sering ditemukan justru sederhana. Uang hasil korupsi diubah jadi aset, jadi rumah, apartemen, tanah, mobil mewah, emas, jam tangan, bukan karena pelakunya kolektor, tapi karena uang tunai itu terlalu jujur. Kalau uang bisa bicara, rekening koran mungkin udah jadi saksi ahli. Masalahnya uang nggak bisa bicara, jadi penyidik harus membaca jejaknya. Dan jejak itu seringkali sengaja dibuat serumit mungkin. Dalam dunia anti pencucian uang ada istilah namanya layering. Sederhananya uang dipindahkan berkali-kali, dari rekening A ke rekening B, masuk perusahaan, keluar lagi, masuk investasi, pindah negara, masuk perusahaan lain. Kalau dilihat sekilas alurnya memang rumit, dan memang itu tujuannya, bukan supaya uangnya bertambah, tapi agar asal-usulnya menghilang. Lalu muncul pertanyaan, kenapa nggak langsung disimpan di rekening sendiri? Karena penyidik juga tahu cara membuka aplikasi mobile banking. Itulah sebabnya banyak kasus korupsi melibatkan keluarga, kerabat, kolega, bahkan perusahaan yang secara administratif kelihatannya nggak ada hubungannya. Di atas kertas pemiliknya beda, di balik layar pengendalinya seringkali tetap sama. Internet menyebutnya main akun kedua. Cuman bedanya ini bukan buat ngindarin drama, ini buat ngindarin penyidik ini. Yang lebih menarik lagi di tahap terakhir, saat uang ilegal mulai terlihat legal. Laporan STHR bersama Bank Dunia dan PBB menunjukkan pola yang sama di berbagai negara. Hasil korupsi sering diputar lewat bisnis, hotel, restoran, properti, perusahaan. Beberapa tahun kemudian, uang yang dulunya berasal dari korupsi berubah jadi keuntungan usaha. Riwayatnya seolah-olah menghilang. Menurut berbagai laporan internasional mengenai pemulihan aset, nggak semua hasil korupsi berhasil kembali ke negara. Sebagian udah berubah jadi aset, udah pindah tangan, melintasi yurisdiksi, sebagian lagi bercampur dengan bisnis yang tampaknya sah. Akibatnya seseorang bisa dipenjara, tetapi uangnya belum tentu ikut masuk penjara. Dan mungkin disitulah bagian yang paling aneh dari korupsi. Masalahnya bukan karena uang bisa menghilang, masalahnya ya uang bisa berganti identitas jauh lebih cepat daripada manusia bisa menemukan di mana adanya. Karena pada akhirnya korupsi bukan sekedar soal seseorang mengambil uang negara, melainkan tentang seberapa cepat sebuah kebohongan bisa terlihat kayak transaksi yang sepenuhnya normal. Mungkin pertanyaan yang lebih menakutkannya lagi bukan kemana uang itu pergi, melainkan berapa banyak lagi uang negara yang bisa dipakai untuk mensejahterakan masyarakat tapi udah melalang buana keluar sana dan nggak tahu siapa yang punya. Oke, sekian dariku, dadah.